Shalom. Shalom. Shalom untuk kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita semua berada. Kami menyambut dengan penuh sukacita semua para jemaat Tuhan yang mendengarkan lewat radio, lewat handphone kita masing-masing, bahkan mungkin media sosial kita masing-masing. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lagi. Sebab tanpa pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita tidak mampu dalam melewati segalanya. Kami mengajak semuanya untuk mengucap syukur. Kita undang Tuhan hadir di dalam hati kita, melawat hidup kita. Dan kita mau katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi kita katakan, kita mau datang sama Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan kesungguhan hati kita mau datang sama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
bersyukur Kami Tuhan, naikkan syukur. sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Buat kebaikan-Mu, Ini pujian kami Tuhan, buat kasih setiamu di dalam ini penyembahan kami di hadapan-Mu. kami, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami sungguh bersyukur. Oh, Ini pujian terima kami. kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Puji syukur hanya bagi-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagi nama-Mu, Ini Tuhan. sembah kami Tuhan. Segalanya Kau beri yang terbaik di dalam kehidupan Berterima kasih kami. Tuhan. Ini pujian kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami meninggikan-Mu Kami Tuhan. Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Oh, Kami bersyukur. terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. 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 Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami, para orang-orang percaya rindu akan hadirat-Nya Tuhan. Kami rindu disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, bahkan hati seorang hamba, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami terbatas dalam pengetahuan dan bahkan firman Tuhan. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami, bagi pribadi kami masing-masing, agar setiap firman yang disampaikan itu boleh mendarat tepat di dalam hati kami, dan boleh berbuah, dan boleh kami salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang-orang yang diberkati, dan demikian nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah hati kami, di tengah-tengah persekutuan ini. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus yang kami kenal sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan.
Mari kita tundukkan hati kita, mari kita buka hati kita untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Dan tanpa firman Tuhan, kita tidak mampu dalam menjalani setiap kegiatan kita. Mari kita undang Tuhan masuk di dalam hati kita. Sebab anugerah Tuhan, anugerah yang terindah di dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang menjadi hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, bahkan kerinduan hati kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, anugerah Tuhan yang terindah. Tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan kita, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang Kau andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Dipersilakan kepada hambanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sangat mengucapkan syukur. Kami percaya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu menyertai. Dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau Tuhan selalu memimpin. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu mengarahkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu setia dan taat, hidup di dalam apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup di dalam apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebab kehidupan kami selalu membawa terang-Mu, kehidupan kami selalu membawa kasih-Mu, kehidupan kami selalu menjadi damai sejahtera. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kuasa-Mu Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya kebenaran firman-Mu akan selalu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan selalu memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memiliki pemulihan yang luar biasa. Sehingga dalam kehidupan kami menunjukkan bahwa karakter-Mu Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu pasti terbaik dan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Rancangan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami akan selalu membawa damai sejahtera. Rancangan-Mu bukan kecelakaan. Rancangan-Mu akan memimpin kehidupan kami untuk menikmati damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Kau Tuhan yang turut campur tangan, sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan. Mari kita selalu mengucapkan syukur di dalam setiap langkah kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang hari-hari ini sedang terjadi, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita ragu, tetapi percayalah firman Tuhan mengatakan janganlah ragu, janganlah bimbang, janganlah takut, janganlah khawatir. Jadi dalam setiap langkah kehidupan kita, mari Bapak Ibu saudara-saudari kita mengingat firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita harus percaya semakin hari demi hari yang terus bertambah, mari kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menunjukkan kuasa-Nya untuk menemani dalam setiap problema kehidupan kita. Ya, dalam setiap hari demi hari kita akan merasakan yang namanya berat. Dalam setiap hari demi hari kita akan merasakan yang namanya kok berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Begitu juga dengan firman-Nya, kuasa-Nya tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saudara. Waktu dan kesempatan itu akan menjadi perenungan dalam kehidupan kita, bahwa waktu tidak dapat diputar kembali. Kesempatan pun hanya datang sekali saja. Jadi mari dalam setiap langkah kehidupan kita, waktu dan kesempatan itu adalah pelajaran hal yang berharga dalam kehidupan kita. Hari-hari kita, di masa-masa muda kita, di masa-masa hidup kita, mari kita jangan menyia-nyiakan. Mari kita pergunakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan kita melihat
atau kita jangan terikut dengan arus dunia ini. Kalau aku nggak ikut dengan tren seperti ini, kalau aku nggak ikut kerjanya seperti ini, maka aku nggak seperti yang lain. Hari ini saudara, kehidupan kita bukan ditentukan oleh manusia, tetapi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Minta hikmat-Nya, minta belas kasihan-Nya, minta pertolongan-Nya. Kehidupan kita bukan hanya meminta tentang berkat saja, tetapi yang terutama mari kita minta hikmat-Nya. Supaya dalam setiap langkah kehidupan kita selalu dapat melihat bahwa cara Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Cara Tuhan tidak pernah terbatas. Cara Tuhan selalu senantiasa ada dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini mari kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Mari kita dapat mengingat bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan. Dan mari kita menghadapi dengan serius. Kehidupan kita jangan mengikuti apa yang menjadi arus dunia hari-hari ini. Ya, kita harus serius datang kepada Tuhan. Kita harus benar-benar serius datang kepada Tuhan. Mari kita belajar di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengingatkan, karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Apa artinya? Bahwa kehidupan kita telah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan. Firman Tuhan sudah memberikan ilham. Firman Tuhan sudah memberikan satu nubuat yang jelas. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama dan apa juga yang tertulis dalam perjanjian baru. Semuanya sudah jelas. Masa-masa yang sukar akan datang. Masa-masa yang sukar akan tiba. Peperangan di sana sini akan ada dan terjadi. Nah, kalau kita dapat melihat hari-hari ini, kita jangan menjadi bersedih hati. Kita jangan menjadi pribadi yang penuh dengan ketakutan. Sebab apa? Kita sudah telah mengetahui melalui firman-Nya bahwa semuanya akan terjadi. Di masa-masa yang sukar hari-hari ini, di masa-masa sukar yang akan kita hadapi, tetaplah percaya bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Burung tanpa sayap tidak dapat terbang. Ikan tanpa sirip tidak akan bisa berenang. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Hidup kita tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Hidup kita tanpa Tuhan, sia-sia. Mungkin secara duniawi tercukupi, tetapi kalau tanpa caranya Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Maka semuanya kita akan masuk di dalam jurang itu. Tetapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, hidup kita selalu mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan kita perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Maka itu ada lagu, kami perlukan keajaiban-Mu. Perlu kita akui di hadapan Tuhan setiap hari. Ibadah kita bukan hanya sekali seminggu. Ibadah kita setiap hari. Doa pagi. Doa kita mengucap syukur atas pekerjaan yang kita bisa kerjakan di hari itu. Sebelum kita beristirahat, kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur atas hari demi hari. Satu hari di mana berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita.
Karena firman Tuhan berkata, saat kita tidur pun Tuhan memberkati. Maka dari itu kehidupan kita, kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus doa? Jadi mari saudara, hari-hari ini kita dapat melihat begitu cepat. Begitu cepat berlalu. Sepertinya kita baru melewati tahun baru. Tapi kita tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Mei ini. Sudah bahkan di akhir bulan Mei. Tanpa terasa. Kegenapan firman Tuhan semakin nyata. Hari-hari semakin begitu cepat. Dan jebakan dalam kehidupan kita. Kegiatan dalam dunia ini membuat kita sibuk. Sehingga kita untuk memberi waktu kepada Tuhan. Kita sudah dicapekkan dengan kesibukan demi kesibukan. Tapi mari hari ini kita ingat. Bahwa segala sesuatunya sampai hari ini kita masih ada. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Sampai hari ini kita dikuatkan dengan kondisi yang sedang kita hadapi yang tidak baik-baik saja. Tapi kita tetap kuat. Semuanya itu karena Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Maka dari itu Immanuel. Tuhan yang menyertai kehidupan kita, saudara. Jadi mari saudara, kita perlu mengingat waktu dan kesempatan. Dua pelajaran yang benar-benar terbaik buat kehidupan kita. Waktu tidak dapat diulang kembali. Kesempatan hanya datang sekali saja. Maka dari itu kenapa kita harus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Supaya waktu kita tidak buang dengan sia-sia. Kesempatan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini saudara kita belajar 4 hal. Yang pertama adalah waktu adalah kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan dan untuk lebih mengenal Tuhan. Waktu adalah kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan lebih mengenal bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita bukan tentang hidup yang nyaman. Tentang yang hidup semuanya yang kita minta selalu ada. Tetapi bagaimana kita mengenal lebih tentang Tuhan, caranya Tuhan. Di dalam setiap proses kehidupan kita. Maka dari itu pasang dan surut kehidupan kita. Jangan kita pernah sesali. Pasang dan surut dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat melihat dan mengenal. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang terlambat. Firman Tuhan mengingatkan dalam ayat yang ke-7, orang fasik dan orang jahat. Orang fasik meninggalkan jalannya. Orang jahat meninggalkan rancangannya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang terlambat dalam kehidupan kita. Seburuk-buruknya kehidupan kita, di hadapan Tuhan selalu ada waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 dikatakan, mari kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kehidupan kita. Mari kita selalu kembali kepada caranya Tuhan. Dengan apa?
dengan selalu mencari, dengan selalu kita datang dalam doa kita, dalam ibadah kita. Setiap kegiatan gereja, di mana kita berjemaat, di situ ada kegiatan gereja, ikutilah. Sebab itu yang dikatakan namanya mencari Tuhan. Kita selalu memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan waktu sisa-sisa kita untuk Tuhan. Tetapi waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik di tengah-tengah kondisi kesibukan kita. Tapi kita masih bisa meluangkan waktu dengan serius datang kepada Tuhan. Dan jangan juga beralasan. Karena kita terlalu sibuk, terlalu capek. Lalu kita gak datang sama Tuhan dengan alasan, masa aku datang sama Tuhan dalam kondisi yang tidak fit. Nanti daripada ibadah ngantuk-ngantuk, daripada ibadah gak fokus karena terlalu sibuk. Disitulah kita mengerti tentang yang namanya terbaik. Sebab dalam pekerjaan kita setiap hari, pekerjaan kita yang banyak, yang menumpuk, tapi kita akan yang namanya memberikan waktu. Satu demi satu kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah mendapat pelajaran setiap hari, yaitu melalui pekerjaan yang kita kerjakan. Melalui studi yang kita sedang pelajari, yang sedang kita emban. Masa di dalam kehidupan kita lupa datang kepada Tuhan? Bercerita atau tentang yang namanya kita tahu tentang namanya terbaik. Kita mampu di tengah-tengah waktu itu. Kita memberikan waktu yang terbaik. Percayalah saudara, Tuhan selalu menghargai dari langkah yang sederhana yang kita kerjakan. Langkah yang sederhana itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka itu hari ini, mari mulailah dengan langkah yang sederhana. Mulailah kita memperbaiki diri. Saudara, kesehatan yang hari ini sedang kita nikmati, jagalah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita boroskan kesehatan kita dengan hal-hal yang, karena kita kalau nggak ikut tren nggak keren. Kalau kita nggak ikut tren itu nggak keren. Kalau kita hari ini sehat, jagalah itu dengan sebaik-baiknya. Janganlah kesehatan kita boros-boroskan. Artinya apa? Kita hidup dengan amburadul. Jangan. Kalau sudah tahu itu tidak sehat, kalau itu sudah tahu itu berbahaya, jangan kita lakukan. Kalau itu kita sudah tahu bahwa akan mengurangi kesehatan kita, jangan kita lakukan. Jangan juga berdalih, jangan juga kita akhirnya punya alasan. Lalu memang kalau itu tidak sehat, kenapa Tuhan ciptakan? Lah, ini. Jadi mari kita lebih mengenal Tuhan. Mari kita semakin hari memberikan kesempatan waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lalu poin yang kedua. Marilah dalam waktu ini kita isi waktu kita dengan terus kesempatan kita untuk selalu belajar. Dalam hidup ini tidak akan pernah berhenti belajar. Selalu akan kita menemukan yang namanya belajar. Kita sebagai dasar firman Tuhan, mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pendidikan itu sangat penting. Pendidikan dalam kerohanian kita, pendidikan dalam secara akademis kita, sangatlah penting. Supaya apa? Melalui pendidikan itu, kita semakin kuat
Kita semakin memiliki teguh dalam pendirian kita sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan. Sehingga maka dari itu dalam firman-Nya dikatakan maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Arti daripada tidak akan menyimpang, tetap teguh berdiri, tetap kuat mentalnya, tetap kuat karakternya. Maka dari itu juga tugas kita pribadi-pribadi yang usia kita lebih tua. Kenapa kita harus memberikan teladan dalam perilaku kita kepada generasi-generasi muda kita? Tentang sopan santun. Tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kenapa harus dimulai dari kehidupan kita? Tugas kita sama. Mari kita memberikan teladan dalam hidup ini. Sehingga generasi-generasi muda kita dapat melihat teladan-teladan yang kita sudah lakukan, yang sudah kita kerjakan. Lalu poin yang ketiga, dalam waktu ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan. Dalam hidup ini bukan kita hanya santai-santai saja, tetapi mari kehidupan kita terus berkarya. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada satupun dalam dunia ini tidak ada yang kita bisa kerjakan. Semua yang ada dalam dunia ini kita bisa kerjakan. Tidak ada dalam dunia ini yang namanya tidak ada kesempatan. Ingat saudara, Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan. Jadi mari, waktu yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya untuk Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan di dalam gereja kita? Kerjakanlah. Dari hal yang terkecil sampai hal yang sangat luar biasa, mari kita kerjakan. Maka itu ada perumpamaan talenta. Itu yang harus kita kerjakan. Tidak ada dalam kehidupan kita hanya satu talenta saja yang Tuhan percayakan. Tuhan telah mempercayakan berbagai-bagai talenta dalam kehidupan kita. Maka dari itu tugas kita adalah kita berkarya. Supaya talenta Tuhan tambahkan terus dalam kehidupan kita. Saat kita berkarya di dalamnya ada belajar. Ada yang ketekunan. Ketekunan di mana kita terus mengerjakan segala sesuatunya sehingga menjadi karya yang terbaik. Dan satu hal, melalui karya tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai dasar firman Tuhannya mari kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Firman Tuhan sudah menegaskan segala sesuatu yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya apa yang dikerjakan dengan tangan kita dengan sungguh-sungguh, dengan niat kita. Dengan attitude kerja kita dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan menjelaskan. Maka segala sesuatunya akan menjadi hasil yang terbaik. Maka itu firman Tuhan mengingatkan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya tidak akan menjadi sia-sia. Kerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan taruh tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk melayani di gereja, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kita pasti sudah tahu apa yang namanya terbaik, itu kita pasti tahu. Kalau usia kita sudah semakin dewasa, kita tahu. Kita aja dalam memilih makanan untuk yang terbaik. Memilih menu-menu makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Kita aja tahu. Jadi itu adalah sudah hal yang terus rutinitas kita tahu yang terbaik itu seperti apa.
Kita sudah tahu nasi yang baik itu seperti apa, kita sudah tahu. Nasi yang dimasak dengan takaran yang baik itu kita sudah tahu. Nasi yang ditakar dengan yang takarannya yang belum tepat, kita sudah tahu bagaimana hasil nasinya. Dari beras dimasak jadi nasi, kita tahu takaran yang cocok, takaran yang belum cocok, kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Maka dari itu, apalagi apa yang kita kerjakan untuk menjadi karya bagi kehidupan kita. Maka dari itu, mari saudara, jangan pernah patah semangat. Jangan kita pernah putus asa. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Artinya apa? Selagi kita masih hidup, pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mohon maaf sudah meninggal, ya gak ada semuanya itu. Maka itu firman Tuhan mengatakan, dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Jadi selagi kita masih bisa hidup, berkarya, diberikan waktu dan kesempatan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, waktu ini adalah kesempatan untuk kita untuk berbuat baik. Waktu ini adalah kesempatan untuk kehidupan kita untuk berbuat yang benar. Mari saudara, kalau kita sudah tahu perkataan kita menyakiti, ya kita pulihkan dalam perkataan-perkataan kita untuk memiliki perkataan-perkataan yang memberkati. Menegur untuk mengubah seseorang atau menegur tidak perlu untuk dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata-kata yang baik, yang sopan dan santun. Yang dapat mengubah orang itu kalau kita mendoakan orang itu. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kita, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan juga mengajarkan kita, doakanlah musuhmu. Sebab bukan dengan perbuatan kita, perkataan kita yang kasar dapat mengubah. Tetapi dengan doa, kita mendoakan dengan kata-kata berkat bagi musuh kita. Maka musuh kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi mari saudara dalam kehidupan kita. Mari. Dalam kesempatan waktu kehidupan kita, tetaplah berbuat baik. Tetaplah kita berbuat dengan hal-hal yang benar. Sebagai dasar firman Tuhannya, yang terakhir mari kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi mari kita mulai dari lingkup kita, seiman kita. Kita melatih kehidupan kita. Kita melatih. Dan kita mengerjakan apa yang menjadi buah-buah roh. Kalau kita sudah terlatih di dalam lingkup kehidupan kita, maka otomatis kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kenapa kita harus dilatih? Kenapa kita harus beradaptasi? Waktu kita sekolah saja, gak semua teman-teman kita baik. Dalam satu kelas saja, gak mungkin dalam 40 orang, 10 orang, 20 orang, semua baik. Pasti ada yang usil, pasti ada yang bermacam-macam lah. Tapi bagaimana kehidupan kita mampu beradaptasi? Beradaptasi artinya apa? Bukan beradaptasi untuk kita menjadi buruk juga. Tetapi kita beradaptasi untuk kita memberikan yang terbaik. Jadi mari dalam setiap langkah kehidupan kita, waktu dan kesempatan mari kita isi untuk kehidupan kita berbuat hal-hal yang baik. Berbuat dengan hal-hal yang benar. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pengingat buat kehidupan kita semua. Saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Bahwa waktu dan kesempatan itu adalah pelajaran. 2 hal pelajaran bagi kehidupan kita yang sangat terbaik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, memimpin
Begitu juga yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu termeteraikan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi gaya hidup kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi bukti nyata dalam setiap perilaku kami. Supaya kami mengerti iman dan perbuatan harus berjalan dengan seiringan. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang sudah kami baca dan kami dengar, kami akan simpan baik-baik Tuhan. Kami akan renungkan siang dan malam, sehingga menjadi bukti nyata, sehingga menjadi perilaku-perilaku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan sangat baik. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati stasiun Radio Republik Indonesia, baik yang ada di seluruh Indonesia, baik juga yang ada di kota Sumeneb ini Tuhan. Engkau memberkati dengan kejayaan. Engkau Tuhan yang terus memberikan perkembangan dalam setiap rencana-rencana step by step yang sudah dirancangkan. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau yang memimpin. Kami juga mengucap syukur Tuhan, melalui stasiun Radio Republik Indonesia, kami telah diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Engkau juga Tuhan yang memberkati para pendengar hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap sakit penyakit Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Dalam setiap problema yang hari-hari ini sedang dihadapi, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup membukakan jalan. Dalam setiap hari demi hari, apa yang menjadi tantangan hidup ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan cara yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang memberkati para pendengar dengan berkat-berkat-Mu Tuhan yang luar biasa. Kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.